Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyikapi tentang permasalahan-permasalahan yang perlu kita sikapi, wabil khusus tentang permasalahan corona dan cara penanganannya, kemudian juga betapa banyak dari berbagai macam elemen, entah dari pemerintahan dan sebagainya, dalam hari-hari ini mereka mengatakan untuk lebih baik atau bahkan tidak mendirikan sholat Jumat dan tidak mendirikan sholat berjamaah di masjid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang ada pendapat dari mereka para ulama-ulama yang saleh dalam mazhab imam yang empat, entah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan dalam mazhab kita sendiri Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jelas di dalam berbagai macam kitabnya, di situ juga diantaranya dalam kitab Al-Ighna, kemudian dalam kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi, dan syarahnya ada dalam syarah At-Tuhfah, kemudian Mustaj dan sebagainya, banyak diungkapkan bahwa boleh di antara uzur sholatul Jum'ah dan juga di antara uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah, di antaranya hujan. Dan ini bagi orang yang rutinitas untuk mendirikan sholat berjamaah, yang andaikan itu dia tertimpa hujan, maka diperbolehkan untuk jamaah, dan itu pun jamaah takdim. Ketika kita melihat jamaah sekalian dalam perspektif kehidupan kita, berapa banyak mereka kaum muslimin yang ada di luar sana, mereka terkadang sholat zuhur iya, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh pun tidak. Dan ini sangat-sangat mencemaskan sekali, apalagi ketika ada satu himbauan, bukan larangan, ini satu himbauan. Karena himbauan seperti ini tidak, yang andaikan orang tetap melakukan tidak terkena sanksi hukum. Ini cuma sekedar himbauan, yaitu untuk tidak mendirikan sholat berjamaah di masjid, atau bahkan tidak mendirikan sholat Jumat. Ini perlu untuk dikaca dan perlu untuk dipahami. Alangkah indahnya ketika kita melihat pendapat mereka kaum saleh ini. Di antaranya Al-Habib Umar ketika ditanya tentang permasalahan corona, beliau mengatakan, biarkan kami untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kami untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak pernah takut tentang permasalahan corona. Kami tidak pernah takut tentang permasalahan orang-orang yang berbuat makar, sedikit pun tidak. Aktivitas Al-Habib Umar di Tarim Hadramaut tetap dengan syiarnya, tetap dengan dakwahnya. Mereka para ulama-ulama saleh juga, Imam Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, kemudian mereka para ulama-ulama yang ada di timur, di barat, tetap mereka menggalang dakwah. Karena di antara untuk menghentikan doa, ya dafi al-bala ikfin al-bala qabla nuzulih minas sama', wahai zat yang maha menolak berbagai macam bala, cukupkan bala dari kami, tolak berbagai macam bala dari kami dari atas langit sana. Itu adalah doa. Dan ada warid doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apalagi sekarang kita berada di dalam Rajab, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian juga kita berdoa rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian membaca ya Latif ya Latif. Ba'da subuh ada dikatakan oleh mereka para ulama 70 kali. Kemudian juga ba'dal maghrib 70 kali atau ba'dal isya. Begitu juga subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ba'da subuh 70 kali, dan kemudian ba'dal maghrib atau ba'dal isya 70 kali. Dan juga banyak tentang doa-doa yang warid dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atau mengambil dari Al-Qur'anul Karim, dan juga mereka pendapat dari mereka para ulama-ulama saleh. Ketika berdoa, doa berjamaah jauh lebih istimewa ketika dengan doa bersendiri, karena kekuatan berjamaah jauh lebih kuat daripada doa sendiri. Maka
ketika perkumpulan 40 orang saja, perkumpulan 40 orang, da'watul arba'in ka da'wati wali, doanya 40 orang dalam berdoa seperti doanya seorang wali, dan ini tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dengan adanya bala dan musibah kita berkumpul, tetap kita berkumpul dan tetap kita berhati-hati. Kita cuci tangan kita, dan kita kaum muslimin selalu mencuci tangan kita lewat wudu. Kalau bayangkan kalau misalnya kita mendirikan salat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh setiap waktu wudu dengan wudu yang sempurnanya, tidak bakal terkena corona. Dan kita harus mempunyai keyakinan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari-hari ini berapa banyak orang lebih takut kepada corona. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan sebuah dilema besar buat kita, yang seharusnya dengan berbagai macam bala dan musibah, yang seharusnya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak introspeksi diri, bersilaturahim, berbakti kita kepada kedua orang tua, mendirikan salat berjamaah. Karena dengan keagungan salat berjamaah, dengan istighfar berjamaah, dengan doa berjamaah, Allah Subhanahu wa taala tolak berbagai macam bala dan musibah. Apalagi dengan musibah-musibah seperti ini, hendaknya kita berkumpul kaum muslimin, berkumpul dengan kekuatan hati sanubari, dengan jiwa raga yang kuat, kita hadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika corona itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi jauh lebih besar daripada malaikat yang disebut dengan malaikat Azrail alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan malaikat Azrail alaihi salatu wassalam untuk mengambil jasad atau roh ini di waktu ini, di tempat ini, di detik ini. Semuanya sudah ditertibkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi corona dengan berbagai macam bala dan musibah, itu semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita kembali kepada yang menciptakan corona. Kita kembali kepada yang mengadakan corona, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha memberikan penyakit, Dia juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan obat. Maka dari itu, jamaah sekalian kaum muslimin di mana saja berada, hendaknya kita pertama mawas diri, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar secara berjamaah, salat berjamaah, salat Jumat berjamaah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan berbagai macam kehati-hatian, tetap kita jaga tangan kita dengan bersihnya, kita jaga tubuh kita dengan bersihnya, selalu kita dalam keadaan cuci tangan, selalu dengan sabun dan sebagainya. Dan itu adalah sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ajaran baginda Rasulullah. Ketika kita jalankan, maka Allah Subhanahu wa taala bakal memudahkan kita, dan Allah bakal angkat berbagai macam bala dan musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita untuk bisa menjalankan ini semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.